CPU Intel Core Ultra 200S merupakan CPU yang cukup unik nih. Karena di sini tuh sepertinya Intel mencoba sesuatu yang sangat berbeda, seperti misalnya mengimplementasikan desain chiplet. Kemudian Intel di sini tak lagi mengandalkan teknologi hyperthreading. Terus juga untuk pertama kalinya Intel menghadirkan NPU untuk CPU desktop. Terlihat di sini Intel tuh seperti mencoba melakukan approach yang jauh berbeda dari produk sebelumnya, dan gue akan mencoba memahami apa yang coba mereka tawarkan di sini. Sebelumnya gue pribadi sudah pernah membahas Intel Core Ultra 200S yang lebih mendetail pada sebuah video terpisah, kalian bisa cek videonya di atas. Pada video ini gue akan lebih fokus untuk membahas si Intel Core Ultra 7265K. Kita lihat nih apa yang berbeda pada CPU ini dibanding generasi sebelumnya. Pertama kita bahas dulu nih dari fisiknya. Dari boxnya aja ternyata sudah berubah nih desainnya dibanding pendahulunya. Sekarang tuh udah serba hitam-hitam. Jadi gue pribadi nih teringat dengan produk Intel terdahulu, yaitu adalah seri Extreme yang juga sama-sama serba hitam nih. Mungkin aja di sini tuh sedikit terinspirasi. Lalu juga keberadaan box ini tuh sangat penting banget karena pastikan aja ada stiker yang tertera seperti ini nih. Entah itu tertulis Sinex Metro Data atau bisa juga dua distributor resmi lainnya seperti Astrindo dan WPG. Sebab ini penting banget supaya kalian bisa klaim garansi resmi 3 tahun yang diterapkan pada produk ini. Nah, kemudian buat CPU-nya sendiri ini tuh sekilas masih mirip dengan CPU Alder Lake dan juga Raptor Lake. Tapi kalau dilihat lebih detail lagi, secara dimensi tuh dia agak sedikit berbeda dengan CPU generasi sebelumnya tersebut. Maka dari itu CPU ini tuh tak lagi menggunakan soket LGA 1700, melainkan sudah menggunakan soket baru yaitu adalah LGA 1851. Begitupun juga dengan motherboardnya yang sebelumnya itu menggunakan chipset 700 series, misalnya seperti Z790. Tapi sekarang di sini sudah menggunakan motherboard baru yaitu adalah Z890. Salah satunya seperti motherboard Asus TUF Gaming Z890 Plus Wi-Fi, yang motherboard ini membawa fitur seperti slot PCIe 5.0 baik untuk GPU dan juga M.2 NVMe. Terus juga di sini tuh sistem lepas pasang SSD dan GPU-nya itu gampang banget, tinggal push and pull aja tanpa baut sama sekali. Yang ini tuh dinamakan Q-Release. Lalu di sini juga ada Wi-Fi 7 dan juga Thunderbolt 4. Serta ada beberapa fitur esensial lain seperti AI networking, AI overclocking, dan juga AI cooling 2. Yang di sini tuh kita bisa akses dengan mudah via BIOS-nya. Seperti misalkan AI overclockingnya di sini tuh tinggal klik-klik aja di halaman depan tanpa perlu paham voltase dan clock speed. Jadi gampang banget buat newbie. Dengan begitu gue akan pakai motherboard ini nih untuk tes si Intel Core Ultra 7265K nanti, karena secara spesifikasi udah sangat capable nih buat di pair dengan CPU Intel tersebut. Lalu apakah kita perlu cooler baru juga nih buat CPU Intel Core Ultra 200S ini? Nah, tenang aja, kita masih bisa kok pakai cooler LGA 1700 karena memang secara bracket dia tuh masih kompatibel dengan LGA 1851. Seperti misalnya di sini tuh Asus TUF Gaming LC2 360 ARGB yang merupakan cooler LGA 1700 tapi tetap oke nih dipasangin ke Core Ultra 7265K ini. Dan nanti gue juga akan pakai cooler ini buat tes nih. Ya, gue cukup senang sih Intel masih memikirkan ini sebab kompetitor mereka kan juga menjaga nih dukungan cooler soket AM4 ke AM5. Walau memang nantinya sih kalian juga akan melihat nih beberapa cooler rilisan terbaru yang dikhususkan untuk CPU Intel Core Ultra 200S ini. Dan by the way, buat pengguna kontak frame LGA 1700 sayangnya di sini tak lagi kompatibel nih, dan kalian harus pakai kontak frame khusus untuk LGA 1851. Oke, lalu bagaimana nih dengan spesifikasi dari Intel Core Ultra 7265K sendiri? Nah, ternyata cukup banyak yang berubah nih. Dimulai dari jumlah core yang paling noticeable, yang mana sebelumnya itu memiliki 28 thread. Nah, sekarang di Core Ultra 7 ini menjadi 20 thread saja. Karena di sini tuh P-Core pada Intel Core Ultra ini tak lagi memakai konsep hyperthreading. Walau begitu, di sini Intel tetap yakin CPU ini tuh tetap lebih kencang dari generasi sebelumnya dengan IPC gain sebesar 9% nih pada P-Core dan 32% pada E-Core-nya. Yang nanti kita akan coba lihat nih pada hasil tesnya. Kemudian secara clock di sini masih cukup mirip, walau memang boost clock-nya di sini tuh turun sedikit jadi 5,5 GHz. Tapi untuk L2 cache pada CPU ini tuh meningkat cukup signifikan.
Adapun hal yang tak kalah menarik yang ada di CPU Intel ini seperti memasukkan NPU nih untuk pertama kalinya pada CPU desktop rilisan mereka nih, yang diklaim di sini tuh punya kemampuan mencapai 13 TOPS. Terus di sektor integrated GPU-nya juga mengalami pembaruan yang sekarang sudah menggunakan arsitektur Intel Arc, yang nanti akan gue tes juga nih performa dari integrated GPU-nya tersebut. Oke, jadi kita langsung aja nih lihat performa dari CPU Intel Core Ultra 7265K ini, yang nanti juga gue akan bandingkan dengan performa dari Intel Core i7 14700K. Di sini gue akan menggunakan motherboard dari Asus, yaitu adalah TUF Gaming Z890 Plus Wi-Fi pada Core Ultra 7265K. Kemudian untuk si Core i7 14700K, gue akan pakai motherboard dari Asus TUF juga, yaitu adalah TUF Gaming Z790 BTF Wi-Fi. Yang di sini tuh gue sempat juga bikin build PC-nya pakai motherboard ini yang secara looks dia tuh jadi bebas kabel. Kalian bisa cek aja video tersebut kalau penasaran, yang sebenarnya udah gue buat juga beberapa bulan yang lalu. Dan harusnya sih dalam waktu dekat Asus juga bakal nih ngeluarin versi BTF dari Z890 buat build si Intel Core Ultra 200S ini. Seperti biasa, pertama-tama kita lihat dulu nih hasil Cinebench-nya. Di sini Core Ultra 7 terlihat punya peningkatan yang signifikan nih pada skor multi-core-nya. Kemudian masuk ke content creation seperti video editing menggunakan DaVinci Resolve, ternyata di sini juga cukup terasa nih peningkatannya. Lalu pada Blender pun juga hal yang sama terjadi. Kemudian kita masuk ke skenario AI, pada Stable Diffusion Core Ultra 7 semakin terlihat peningkatan performanya. Dan performa CPU ini juga lumayan oke nih pada LM Studio. Berikut overall peningkatan performa pada CPU Intel Core Ultra 7265K dibandingkan Intel Core i7 14700K. CPU ini tuh terlihat semakin bersinar pada skenario AI, yang padahal di sini tuh gua belum memanfaatkan NPU-nya. Menariknya lagi dari CPU Intel Core Ultra 7, dia tuh memiliki konsumsi daya yang jauh lebih irit nih dibandingkan 14700K. Dengan output performa yang ternyata tadi tuh juga lebih baik dari 14700K, sehingga CPU ini tentu memiliki power efisiensi yang jauh lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Sekarang kita akan bahas NPU dari CPU ini nih. Ya bisa dibilang sih NPU dan per AI-AI-an ini tuh masih sesuatu yang sangat abu-abu dan tentu sulit dijelaskan secara common knowledge ya. Karena kan memang ini adalah teknologi baru dan memang belum pernah ada pada generasi CPU sebelumnya. So, anggap aja video ini tuh sebagai first impression dari gue pribadi tentang NPU pada Intel Core Ultra 7 ini. Tentu supaya kita bisa paham fungsi dan benefit dari sebuah NPU, kita perlu sebuah software nih yang bisa mengukur pekerjaan dari NPU ini. Dan untungnya ada sebuah software seperti Geekbench AI yang bisa mengukur performance dari NPU ini. Well, ya mungkin angka-angka ini tuh masih kurang bisa dipahami secara umum buat kita yang nggak paham-paham amat. Untungnya ada satu software nih yang sehari-hari gue yakin beberapa dari kalian pasti pakai, yaitu adalah GIMP, yang di sini tuh punya plugin Stable Diffusion. Nah, sekarang tuh bisa lebih mudah dipahami karena ada output berupa gambar yang di-generate dan kita bisa ukur juga nih berapa lama waktu untuk menghasilkan gambar tersebut. Di sini kalau kita melihat nih dari sisi performa NPU, ya dia tuh nggak ngasih peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan integrated GPU buat generate sebuah image tersebut. Tapi justru yang menariknya di sini adalah konsumsi daya yang diperlukan saat melakukan hal ini. Bisa dilihat ketika hanya mengandalkan NPU, package powernya itu hanya sekitar 26 watt saja, yang kurang lebih itu selisih 9-10 watt dari posisi idle-nya. Sedangkan ketika mengandalkan integrated GPU, package powernya tuh bisa tembus mencapai 50 watt, yang mana ini nyaris 2 kali lipat dari hanya mengandalkan NPU, yang malah di sini secara output punya waktu eksekusi yang tidak jauh lebih cepat juga. Jadi terlihat nih, NPU di sini tuh bisa membawa sebuah efisiensi pada skenario tertentu. Walau sih mungkin ini tuh lebih berguna jika diletakkan pada laptop ya, karena kan memang dia menggunakan baterai. Untuk desktop sih gue pribadi nih lebih setuju jika NPU ini tuh bisa mempercepat pekerjaan. Nah, di sini nih menarik ya, di mana NPU milik Intel ini tuh ternyata bisa juga ditandem dengan integrated GPU untuk mengakselerasi waktu penyelesaian dengan hasil yang sangat signifikan nih.
Dan secara penggunaan daya juga tidak ada bedanya dari hanya mengandalkan integrated GPU. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat potensial jika lebih banyak lagi software yang bisa memanfaatkannya. Sekarang kita bahas integrated GPU Intel Arc yang disematkan pada Core Ultra 7 ini. Secara arsitektur sih ini menggunakan Xe LPG yang merupakan Intel Arc generasi pertama. Dan di sini tuh disematkan 4 Xe cores yang memang bukan sesuatu yang wah sih untuk spesifikasi integrated GPU. Terlebih jika dibandingkan dengan Xe cores yang ada di CPU mobile-nya nih. Tapi tetap aja di sini gue penasaran juga nih sejauh apa sih performa integrated GPU-nya ini. Nah, kalau dari hasil tes secara performa sih masih bisa memainkan game di 1080p rata kiri yang dengan FPS cukup playable nih. Tapi tentu harus dibantu juga oleh upscaler seperti XeSS. Dan for your information saja, integrated GPU baru ini membuat si Intel Core Ultra 7 bisa menjalankan real-time ray tracing pada video game. Jadi sebenarnya sih ini sudah catching up aja dengan kompetitornya yang juga pakai arsitektur integrated GPU dengan fitur serupa. Oke, sekarang untuk performa gamingnya gimana nih jika di-pair dengan discrete GPU seperti RTX 4070 Ti Super. Di sini gue akan pakai GPU dari Asus TUF Gaming untuk keduanya nih. Dan varian 4070 Ti Super milik Asus ini ada versi BTF-nya juga, yang di sini tuh cukup keren juga nih hasil build PC-nya. Dan soal build quality-nya sih TUF Gaming nggak usah diragukan lagi, dia tuh solid banget seperti varian ROG-nya. Cuman minus looks pernak-perniknya aja nih, yang mungkin aja juga bakal cocok buat yang pingin tampil lebih kalem. Oke, mungkin beberapa dari kalian sudah lihat nih hasil tesnya dari beberapa reviewer lain. Dan untuk gue sendiri sih di sini mendapatkan hasil performa yang memang tidak terlalu unggul nih di beberapa video game, tapi ada juga yang menghasilkan performa yang jauh lebih unggul. Memang ini bukanlah CPU yang superior sih buat gaming, tapi memang sih CPU ini bisa di-pair juga dengan memori kencang seperti DDR5 6400, serta ada juga produk RAM baru berupa QDIMM DDR5 yang rata-rata speednya itu bisa mencapai 8000 MHz+, yang mungkin saja performa optimal CPU ini baru keluar menggunakan RAM tersebut. Cuman sayangnya gue belum sempat pegang RAM-nya ketika bahas CPU ini. Ya karena kan waktu pinjamnya juga terbatas nih si Core Ultra ini. Jadi mungkin di lain waktu aja kita membahas kombinasi RAM QDIMM dengan CPU Intel Core Ultra 200S. Tentunya tidak semua orang membeli CPU baru atau melakukan upgrade karena kebutuhan untuk main game. Tidak sedikit juga ada yang butuh untuk content creation, yang mana di sini Intel Core Ultra 7265K merupakan CPU yang cukup baik di sektor content creation. Karena kita lihat tadi kan performance gen-nya lumayan cukup signifikan ya dibanding generasi sebelumnya. Apalagi di sini kalau kita bahas soal performa AI pada CPU ini tuh yang paling bersinar nih. Dan kita kan nggak bisa pungkiri juga AI itu sekarang kan udah banyak juga disematkan pada software-software content creation. Ya itu pun kalau ya memang software content creation-nya itu mengizinkan untuk AI-nya berjalan pada lokal hardware. Nah, terlepas adanya NPU atau tidak pada CPU ini, misalkan softwarenya tuh hanya mengizinkan si AI-nya tuh berjalan pada CPU core-nya aja, ya CPU ini ternyata juga cukup kencang untuk menjalanin AI tersebut dibanding generasi sebelumnya. Dan tentu menjadi nilai plus nih jika software tersebut dapat memanfaatkan NPU dari si Intel Core Ultra 7 ini. Ya, Intel sendiri sebenarnya juga sudah berkomitmen nih untuk membangun ekosistem AI mereka lewat Intel OpenVINO yang kalian bisa cek pada website mereka. Dan ini tuh seperti ajakan oleh Intel supaya developer itu bisa memanfaatkan advantage dari hardware-hardware milik Intel. Kemudian di sini juga soal power efficiency, kita bisa lihat konsumsi dayanya itu drop sangat signifikan sekali dibanding generasi sebelumnya.
Dan untuk CPU Intel Core Ultra 7265K ini sudah bisa kalian beli di marketplace dengan harga sekitar 7 jutaan. Dan pastikan aja nih kalau kalian memang tertarik meminang CPU ini, pada boxnya itu tercantum stiker dari distributor resminya seperti Sinex Metro Data, Astrido, dan juga WPG. Karena dengan stiker-stiker dari distributor resminya tersebut, kalian bisa mengklaim garansi 3 tahunnya yang tersematkan pada CPU ini. Lalu terakhir mungkin ya gue rasa sih ini masih banyak yang belum gue bahas ya pada video ini, karena ya gue merasa waktunya nggak cukup dan ini cuma dipinjemin sekitar nggak nyampe 2 minggu lah. Gue rasa itu waktu yang masih kurang untuk membahas semua tentang Intel Core Ultra 7265K, misalnya seperti dibandingkan dengan CPU Zen 5 itu ya di sini sayangnya gue juga lagi nggak megang barang CPU Zen 5. Ya, walau sih gue punya nih data-data dari CPU Zen 5, tapi kan sejak dia launch dia tuh banyak banget update ya dari CPU tersebut. So rasanya sih nggak valid kalau gue compare data lama tersebut dengan si Intel Core Ultra 7 ini. Mungkin bisa dibahas dalam video terpisah untuk head to head kedua CPU tersebut. Dan juga mungkin bagaimana performa si Intel Core Ultra 7 ini jika di-pair dengan RAM QDIMM DDR5. Ya mungkin nanti gue coba cari-cari ya pinjaman dari brand partner soal RAM tersebut. Karena kalau gue cari-cari nih sampai saat video ini tayang itu belum eksis di marketplace Indonesia. So mungkin kita next time bahas hal-hal tersebut di video lain waktu aja. Dan mungkin segitu aja sih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.